Mantan bek Nerazzurri dan analis sepak bola Italia, Lele Adani, memberikan pandangannya tentang potensi bergabungnya gelandang serang Como, Nico Paz ke Inter Milan. Dalam sesi wawancara di program FIFA El Football, Adani menilai bahwa pemain muda asal Argentina itu memiliki kualitas untuk menjadi bagian dari skuad Simone Inzaghi. Adani mengusulkan skenario menarik yang mungkin terjadi di Inter Milan, yakni melepas Joaquin Correa untuk memberi ruang kepada Nico Paz. Idenya bisa saja seperti ini, Correa keluar, dan Nico Paz masuk. Dalam rotasi, dia bisa berkontribusi, ujar Adani. Seperti dilansir Fkinternews, menurut Adani, keputusan seperti ini masuk akal mengingat kontribusi Correa yang dianggap kurang konsisten di Inter. Di sisi lain, Nico Paz, meskipun masih muda dan membutuhkan waktu untuk berkembang, telah menunjukkan potensi besar bersama Como. Nico Paz adalah salah satu talenta muda Argentina yang menjanjikan. Berasal dari Akademi Real Madrid, ia memiliki kemampuan bermain sebagai gelandang serang atau bahkan sebagai penyerang bayangan. Adani yakin bahwa pemain berusia 20 tahun ini memiliki karakteristik yang cocok dengan gaya permainan Inter. Dia adalah pemain yang cocok untuk Inter. Tentu saja, dia masih perlu berkembang, tetapi dengan waktu dan pengalaman, dia bisa menjadi pemain inti sebagai penyerang yang mampu menghubungkan antar lini. Diminati Galatasaray, Roma siap lepas Paulo Dybala secara gratis. Agen Paulo Dybala, Carlos Novel, bertemu Direktur Galatasaray untuk membahas transfer Januari. AS Roma siap menjual pemain Argentina itu bulan depan. Paulo Dybala diizinkan untuk meninggalkan AS Roma pada bursa transfer Januari. Hal ini terlihat jelas setelah agennya, Carlos Novel, bertemu Direktur Galatasaray pada hari Senin. Untuk membicarakan beberapa persyaratan awal, Novel terlihat di tribun untuk menyaksikan kemenangan Galatasaray 4-3 atas Trabzonspor. Bersama seorang perantara, George Gardi, kontrak Dybala di Stadio Olimpico berakhir pada Juni 2025. Dan menurut La Gazzetta dello Sport, Roma siap melepas La Joya secara gratis di bulan depan. Yang merupakan bagian dari revolusi yang akan dilakukan keluarga Friedkin. Dalam revolusi tersebut, pihak klub akan berusaha melepas beberapa pemain dengan gaji yang tinggi, namun tidak terlalu berpengaruh pada tim. Mereka juga akan melakukan revolusi besar-besaran di sektor manajerial, namun Gianluca Di Marzio mengklaim jika Dybala tidak yakin untuk pindah ke Galatasaray di pertengahan musim. Jurnalis Italia itu menambahkan jika Dybala hanya akan berubah pikiran jika Roma secara terbuka mengkonfirmasinya. Dybala akan otomatis memperpanjang kontraknya senilai 7 juta euro per tahun untuk 1 musim lagi, jika ia menyelesaikan 7 penampilan lagi musim ini, bermain setidaknya 45 menit di setiap pertandingan. Roma belum membuka pembicaraan untuk kesepakatan baru, yang menunjukkan pemain Argentina itu bukan bagian dari rencana jangka panjang mereka. Konflik antara Presiden Inter dan pemilik AC Milan berlanjut. Rivalitas antara Inter Milan dan AC Milan telah menjadi bagian integral dari dunia sepak bola Italia selama beberapa dekade. Namun, ketegangan terbaru antara Presiden Inter, Beppe Marotta, dan pemilik AC Milan, Geri Cardinale, telah membawa persaingan ini ke level baru. Pernyataan pedas dari kedua belah pihak telah memicu kontroversi yang ramai dibicarakan saat ini. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport via Fkinternews, konflik ini dimulai ketika Geri Cardinale, pemimpin Redbird Capital yang menjadi pemilik saham mayoritas AC Milan, melontarkan kritik pedas terhadap Inter. Cardinale menuduh Marotta dan Suning Group telah membawa Inter ke ambang kebangkrutan setelah memenangkan Scudetto pada tahun 2021. Pernyataan ini dianggap oleh kubu Inter sebagai serangan pribadi yang tidak berdasar. Beppe Marotta, yang dikenal sebagai salah satu eksekutif paling dihormati di dunia sepak bola, tidak tinggal diam. Dalam pernyataannya, Marotta menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak hanya tidak pantas, tetapi juga jauh dari kenyataan. Ia menyoroti kesuksesan Inter dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pencapaian keuangan yang lebih stabil sejak diambil alih oleh Oaktree Capital. Marotta mengakui peran besar Oaktree dalam membawa keberlanjutan finansial Inter. Meski demikian, ia juga memberikan penghormatan kepada mantan Presiden Inter, Steven Zhang, yang dianggap telah meletakkan dasar untuk era baru yang penuh trofi. Di bawah kepemimpinan Zhang, meskipun ada masalah keuangan, Inter tetap berfokus pada kepentingan jangka panjang dan mempertahankan status sebagai salah satu kekuatan utama di Serie A. Meskipun gagal membayar utangnya kepada Oaktree, Steven Zhang selalu bertindak demi kepentingan terbaik Inter. Hal itu menjadikan Inter sebagai tim yang lebih kompetitif. Baik di dalam maupun di luar lapangan, kesuksesan mereka belakangan ini telah membuat banyak rival merasa iri, termasuk AC Milan.
Roberto Mancini tolak rumor sedang didekati AS Roma dan AC Milan. Roberto Mancini menolak rumor yang mengatakan dia sedang didekati AS Roma dan AC Milan. Saat ini dia mengaku belum dihubungi oleh klub manapun. Menurut jurnalis Nicolas Kira, dan laporan dari La Gazzetta dello Sport, selama menangani timnas Arab Saudi, Roberto Mancini menerima gaji sekitar 30 juta euro per tahun, jumlah yang berkali-kali lipat lebih tinggi ketimbang di timnas Italia. Dengan fakta tersebut, akhirnya banyak spekulasi yang menyebut jika sang pelatih pergi ke Timur Tengah karena dorongan uang. Terlebih ketika itu kepergiannya terasa sangat mendadak, ketika Gli Azzurri masih berjuang di kualifikasi Euro 2024. Dalam sesi wawancara bersama TG1, Mancini diminta pendapatnya tentang mereka yang menduga dia mengejar uang di Arab Saudi, alih-alih tetap mewakili negaranya sendiri yang sedang berusaha bangkit setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2022. Kisah saya berbicara untuk saya, mereka yang tidak mengenal saya dapat kembali dan melihat, lalu mereka dapat berbicara. Ujar Mancini, waktunya di Arab Saudi tidak lama, dia mengakhiri kontrak dengan persetujuan bersama pada Oktober 2024 setelah hanya 18 pertandingan. Dia mencatat 7 kemenangan, 5 kali seri, dan 6 kali kalah. Ada beberapa laporan bahwa Mancini akan kembali ke Serie A untuk menangani AS Roma atau AC Milan. Namun dalam kesempatan tersebut, dia membantah kabar tersebut, meski sempat menyatakan siap menerima pinangan tim Giallorossi. Saya belum dihubungi siapapun untuk pekerjaan melatih klub, tetapi sesuatu akan terjadi di masa depan, ini hanya masalah waktu. Gagal di AC Milan, Gasperini sebut Charles de Ketelaere telah berjuang sangat keras untuk sukses di Atalanta. Charles de Ketelaere telah menunjukkan peningkatan yang signifikan sejak bergabung dengan Atalanta setelah masa sulitnya di AC Milan. Meskipun Milan adalah klub yang membawanya ke Italia dengan harapan besar, de Ketelaere kini menemukan bentuk terbaiknya di Bergamo. Ketika AC Milan merekrut de Ketelaere, ekspektasi yang tinggi menyertainya. Sebagai penyerang muda yang telah mencuri perhatian di Liga Belgia, ia dianggap sebagai salah satu talenta besar berikutnya. Sebanding dengan nama-nama seperti Kevin De Bruyne, Eden Hazard, dan Romelu Lukaku, de Ketelaere datang ke Milan setelah klub tersebut meraih Scudetto, menjadikannya salah satu pemain yang paling dinanti di bursa transfer musim panas. Tekanan untuk tampil baik di klub besar seperti Milan sangat besar, terutama bagi pemain yang baru pertama kali berkompetisi di Liga Top Eropa. Sayangnya, performanya di Milan tidak memenuhi harapan, dan setelah satu musim yang kurang memuaskan, ia dipinjamkan ke Atalanta. Di Atalanta, de Ketelaere menemukan kembali performa terbaiknya. Setelah musim yang sukses, klub tersebut memutuskan untuk mengaktifkan opsi pembelian untuknya. Saat ini, ia telah mencetak kontribusi yang signifikan, termasuk gol ke-10 musim ini. Pelatih Atalanta, Gianpiero Gasperini, memberikan pujian kepada de Ketelaere setelah penampilannya yang mengesankan. Ia menekankan bahwa de Ketelaere bukanlah bintang yang jatuh dari langit, melainkan seorang pemain yang berjuang dan bertekad untuk sukses. Kita memulai Natal yang hebat dengan kemenangan yang sulit tetapi sangat diinginkan. Pemenang de Ketelaere bukanlah bintang yang jatuh dari langit, ia mencarinya dan menginginkannya dengan kekuatan dan keyakinan. Hati sama pentingnya dengan kepala. Pernyataan ini menunjukkan bahwa de Ketelaere tidak hanya mengandalkan bakatnya, tetapi juga mentalitas dan keinginannya untuk berkembang.